Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kia Fajar Darwadin dengan nomor pokok mahasiswa 242151111090 dari kelas 2024C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan menyelesaikan soal dan menjelaskan bagaimana cara mencari KPK dengan menggunakan metode pohon faktor. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika serta mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai soal. Tentukan KPK dari yang pertama 6 dan 9, yang kedua 8, 10 dan 15. Oke, kita akan selesaikan. Kita akan cari KPK dari kedua soal ini dengan menggunakan metode pohon faktor. Namun, sebelum kita mencari KPK dari soal-soal ini, ada hal penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu bilangan prima. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, kenapa kita harus mengetahui bilangan prima? Karena bilangan prima ini yang nantinya akan menjadi pembagi dari suatu bilangan yang dicari KPK-nya. Nah, apa saja angka dari bilangan prima ini? Ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan prima. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Nah, di sini ada soal tentukan KPK dari 6 dan 9. Dengan menggunakan pohon faktor, kita dapat mengetahui KPK dari 6 dan 9. Caranya bagaimana? Yaitu kita tulis angka 6 di sini. Kemudian 6 ini akan habis dibagi oleh bilangan prima berapa? Untuk mengetahuinya, kita coba satu persatu dimulai dari bilangan prima yang terkecil. Oke, kita mulai dari angka 2 terlebih dahulu. Apakah 6 akan habis dibagi oleh 2? Ya, maka kita tulis 2. 6 dibagi 2, sisa 6 bagi 2, hasilnya 3. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti jika sudah menghasilkan bilangan prima. Nah, karena 3 ini merupakan bilangan prima, ya kan, merupakan bilangan prima, maka metode ini cukup sampai di sini untuk angka 6. Nah, kemudian untuk angka 9, caranya sama. 9 kita tulis. Kemudian 9 ini akan habis dibagi oleh bilangan prima berapa? Nah, maka caranya sama. Untuk mengetahuinya kita coba dari bilangan prima yang terkecil, yaitu dimulai dari angka 2. Apakah 2 ini habis membagi 9? Jawabannya tidak. Kemudian kita lanjut ke 3. Apakah 3 habis membagi 9? Jawabannya iya. Maka ditulis dibagi 3, hasilnya 3. Nah, sama nih. Ini sudah merupakan bilangan prima. Maka metode ini sudah stop sampai di sini. Nah, jadi 6 sama dengan 2 dikali 3, kemudian 9 sama dengan 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2. Nah, kemudian untuk mencari KPK-nya, semua anggota di sini harus dikalikan. Kecuali ada angka yang sama, kita pilih salah satu dengan catatan harus memilih angka yang pangkatnya paling tinggi. Nah, di sini angkanya ada berapa saja? Ada angka 2, kita kalikan dengan angka 3. Nah, karena
2 ini tidak ada yang sama, jadi cukup ditulis 2 saja. Kemudian karena 3 ini ada yang sama, maka kita ambil pangkat yang paling tinggi. Nah, pangkat yang paling tinggi adalah 2. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Maka KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan KPK dari 8, 10, dan 15. Caranya sama dengan menggunakan metode pohon faktor. Seperti soal nomor 1, kita tulis 8. 8 habis dibagi oleh berapa di bilangan prima ini? Nah, di bilangan prima ini. Di bilangan prima ini. 8 habis dibagi 2, ya, maka kita tulis 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, kita cari lagi bilangan prima berapa yang habis membagi 4. Maka bilangan prima yang angkanya 2, kita tulis 2 di sini. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, karena ini hasilnya sudah bilangan prima, maka metode ini cukup sampai di sini. Kemudian kita tulis 10. 10 dibagi berapa yang jika dibagi oleh bilangan prima akan habis dibagi oleh bilangan prima. Jadi 10 akan habis dibagi oleh bilangan prima berapa? Apakah 10 habis dibagi 2? Jawabannya iya. Jadi kita tulis angka 2 di sini. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, karena 5 ini sudah merupakan bilangan prima, ya kan? 5 ini merupakan bilangan prima, maka metode ini cukup sampai di sini. Nah, kemudian ada angka 15, kita tulis 15. Kemudian kita cari satu persatu dari bilangan prima ini yang habis membagi 15. Apakah 2 habis membagi 15? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Apakah 15 habis dibagi oleh 3? Jawabannya iya. Maka kita tulis 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, karena 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka metode ini cukup sampai di sini. Sehingga dapat kita ketahui bahwa 8 sama dengan 2 pangkat 3, karena di sini 2-nya ada 3. Kemudian 10 di sini sama dengan 2 dikali 5. Kemudian 15 sama dengan 3 dikali 5. Maka KPK dari ketiga bilangan tersebut adalah seperti tadi, ini harus dikalikan semuanya, kecuali ada angka yang sama. Kita pilih salah satu, kemudian cari pangkat tertingginya. Di sini ada angka 2, kemudian ada angka 3 dikali 3, kemudian ada angka 5 dikali 5. Nah, 2 di sini ada yang sama nih. Kita pilih salah satu pangkatnya yang paling tinggi, maka pangkat yang paling tinggi adalah pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya ini hanya 1. Kita tulis saja 3. Kemudian 5. Nah, 5 ini ada yang sama, tapi keduanya pangkatnya 1. Maka kita tulis lagi angka 5. Sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita dikalikan 3, kemudian dikalikan 5. Sama dengan 8 dikali 4, 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian 24 dikali 5 sama dengan 120. Jadi KPK dari 8, 10, dan 15 adalah 120. Nah, bagaimana teman-teman? Cara mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor ini mudah bukan? Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai bagaimana cara mencari KPK dengan metode pohon faktor.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.